Rabi'ah Al-Adawiyah adalah salah satu dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran serta perilaku spiritualnya terus dikaji hingga sekarang, termasuk soal ajaran cinta, mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Rabi'ah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar cinta, hub, bukan karena takut atau harap, khauf dan roja, sebagaimana kebanyakan orang. Begitu saking cintanya kepada Tuhannya, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga serta tidak takut kalau dimasukkan ke neraka. Wanita suci ini sama sekali tidak memikirkan dirinya untuk menikah, sebab menurut Rabi'ah, jalan tidak menikah merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pencarian Tuhan tanpa harus dibebani oleh urusan-urusan keduniawian. Padahal tidak sedikit laki-laki yang berupaya untuk mendekati Rabi'ah, bahkan untuk meminangnya. Bahkan para sahabat sufi lain di kota itu mendesak Rabi'ah untuk menikah dengan sesama sufi pula. Karena desakan itulah Rabi'ah pun mengatakan, "Baiklah, aku akan menikah dengan seseorang yang paling pintar di antara kalian." Maka mereka pun mengatakan dengan serempak, "Hasan Al-Basri lah orangnya." Setelah itu datanglah Hasan Al-Basri menemui Rabi'ah dan mengatakan untuk menjadikan Rabi'ah sebagai istrinya. Rabi'ah kemudian mengatakan kepada Hasan Al-Basri, "Jika engkau dapat menjawab pertanyaanku, aku pun akan bersedia menjadi istrimu." Hasan Al-Basri berkata, "Bertanyalah, dan jika Allah mengizinkan, aku akan menjawab pertanyaanmu." Pertanyaan pertama, kata Rabi'ah, "Apakah yang akan dikatakan hakim dunia ini saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah?" Hasan menjawab, "Hanya Allah yang Maha mengetahui yang dapat menjawab." Pertanyaan kedua, "Apa yang akan Anda katakan jika ragaku telah diletakkan di bumi pemakaman dan telah menanyaiku munkar nakir? Apakah aku mampu menjawab pertanyaan darinya?" Hasan menjawab, "Hanya Allah yang Maha mengetahui." Rabi'ah Al-Adawiyah mengajukan pertanyaan yang ketiga, "Jika manusia telah diarak di akhirat kelak, masing-masing dari mereka menerima kitab amal perbuatannya, dan aku telah benar-benar menerima kitab amal perbuatanku. Di tangan mana aku menerimanya? Apakah tangan kiri atau kanan?" Hasan menjawab, "Hanya Allah yang Maha tahu." Pertanyaan terakhir, "Pada hari perhitungan nanti, jika manusia telah dipanggil, beberapa di antara mereka ada yang di surga, ada yang di neraka. Di manakah aku akan berada di antara dua golongan ini?" Hasan Al-Basri lagi-lagi menjawab seperti jawaban semula bahwa hanya Allah saja yang Maha mengetahui semua rahasia tersembunyi itu. Setelah pertanyaan semua dijawab oleh Hasan Al-Basri, Rabi'ah mengatakan, "Seseorang yang baginya gaib tentang 4 hal ini, bagaimana dia disibukkan dengan pernikahan?" "Wahai Hasan," Rabi'ah melanjutkan pertanyaannya, "kabarkan kepadaku berapa bagian Allah membagi akal?" 10 bagian, kata Hasan Al-Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan laki-laki dan 1 bagian diperuntukkan perempuan. "Lalu, berapa bagian Allah membagi nafsu?" tanya Rabi'ah kembali. 10 bagian, jawab Hasan Al-Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan perempuan dan 1 bagian diperuntukkan laki-laki. "Wahai Hasan," kata Rabi'ah, "aku dianugerahi kemampuan menjaga 9 bagian nafsu dan 1 bagian akal, sementara engkau tidak mampu menjaga 1 bagian nafsu dengan 9 bagian akal." Hasan Al-Basri, waliullah, ulama ahlul haqiqah di angkatan tabi'in ini menangis dari apa yang dikatakan Rabi'ah Al-Adawiyah, dan dia pun keluar dari kediaman Rabi'ah dengan perasaan sedih dan menyesal.